Kemudian kalau riwayat pendidikan siswa saya dari lulus SD sudah pesantren di pesantren Salam dan di daerah daerah Pati, Jawa Tengah. Ada yang tahu Pati ya? Ada di peta. Ada di peta ya, pokoknya dari peta ya. Di Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah dari Madrasah Diniyah Ula, Musto, kemudian kuliah. Alhamdulillah kemudian ke Jakarta untuk kuliah di Libya, juga sempat juga belajar di Dirasa. Alhamdulillah selesai S1-nya pendidikan dakwah, komunikasi dan penyiaran, dan S2-nya baru tahun 2015 kemarin selesai, konsentrasi di bidang ulumul Quran dan ulumul hadis Institut Quran di Ciputat. Ya. Saya sudah punya anak satu, tinggalnya di Pondok Aren, dan alhamdulillah sekarang lagi diamanahi untuk menjadi ketua yayasan Qaulun Ma'rufun. Kami bergerak dalam bidang dakwah Quran. Kita punya halaqah cinta Quran, divisi cinta Quran, dan divisi Ma'had Al-Ulum Madinah. Kita sebutnya Madinah di sana. Itu kalau ma'hadnya untuk belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah sudah ada 3 angkatan dan sudah punya dosen yang native speaker dari Sudan. Mudah-mudahan ini kerja dakwah kami bersama, mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan masyarakat Indonesia pada khususnya untuk bersama Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa memperbaiki negeri dan umat semuanya. Itu mungkin perkenalan singkat saya Ibu-ibu. Kepada kalau yang lainnya ya sambil berjalan mudah-mudahan bisa lebih intens lagi, dan mudah-mudahan bisa semakin dekat dan bisa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, akhwati fillah, ibu sekalian, kita bisa berkumpul di majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah, tema kita kali ini adalah tentang keistimewaan sholat bagi wanita. Di surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa dirikanlah sholat, ya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ada waktu-waktunya. Jadi kalau kita sudah beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak boleh kita comot-comot, ya. Artinya yang ini diimani, kemudian yang satunya lagi tidak, ya. Yang bagian sini kita percaya, tapi yang satunya tidak. Sebagaimana fungsi Al-Quran, kalau kita baca ya di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin artinya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dipilih-pilih gitu. Kalau 5 waktu misalnya ya, kita mau pilih hanya yang zuhur sama asar saja mungkin. Karena apa? Karena faktor itu waktu kitanya enak ya. Habis subuh kita merasa subuh itu berat ya, kemudian kita tinggalkan. Isya juga merasa berat ya, karena sudah begitu terlelap kemudian kita tinggalkan. Itu tidak boleh. Semua harus dikerjakan. Kalau Allah mengatakan 5 waktu itu yang diwajibkan kepada kita, yaitu yang harus kita kerjakan. Yang kalau kita sudah 5 kali, alhamdulillah ya sudah tertunai sholatnya, itu adalah nikmat yang luar biasa buat kita. Itu harus kita syukuri. Satu itu harus kita syukuri. Alhamdulillah. Kalau kita masih ya kan bisa istiqomah dalam sholat 5 kali itu, yakinlah nanti kita akan merasa pengen lagi mendekatkan diri kepada Allah dalam hal sholat lagi, dan pengen nambah lagi, pasti itu
Kalau kita sudah istiqomah dalam 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, pasti kita akan kepengen nambah lagi, yaitu ditambah dengan sunnah-sunnah. Ya. Sunnah-sunnahnya sholat tuh banyak sekali. Ya. Ada sholat apa aja tuh? Sunnah rawatib, ya kan? Sholat sunnah rawatib dari mulai qobliyah dan ba'diyah. Ya. Masing-masing punya keistimewaannya. Kemudian sholat sunnah duha. Ya, kata Rasulullah, kalau kita pengen ya kan mendapatkan pahala yang sebagaimana orang bersedekah dari atas rambut sampai ujung kaki, itu sholat duha 2 rakaat. Itu Masya Allah, pahalanya seperti itu. Ya, kemudian sholat apa lagi? Sholat yang paling yang banyak dilakukan oleh para ulama dan tidak pernah ditinggalkan itu adalah sholat malam, qiyamul lail atau sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud ini, kalau menurut saya pribadi, kalau untuk perempuan ini kayak senjatanya perempuan. Perempuan kalau sholat tahajud itu insya Allah waktunya, harinya itu kemudian menjadi lebih ringan, lebih bisa menguasai diri dibandingkan ketika dia meninggalkan waktu tahajud. Kita bahas lagi tentang apa keutamaan sholat berjamaah. Masya Allah. Kalau sholat berjamaah itu luar biasa keutamaannya, apalagi untuk laki-laki, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk sholat berjamaah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Afwan, ini bukan hadis, tapi ini ayat. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 43. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya. Nah, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in di sini maksudnya kalau salat usahakan jangan sendirian, berjamaah. Ya, bagi laki-laki salatnya berjamaah di mana? Di masjid. Di masjid. Kalau yang ibu-ibu suaminya belum berjamaah di masjid, ajak mereka atau pahamkan, ya, kasih tahu bagaimana Rasulullah juga menyuruh kita umat Islam untuk memakmurkan masjid. Dan yang paling utama dalam hal memakmurkan masjid itu kewajibannya adalah bapak-bapak, laki-laki. Nah, kalau ibu-ibu di mana? Ibu-ibu sholat di rumah lebih afdol. Ya, sholat di rumah lebih afdol. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutakunna khairul lahum. Ya, janganlah kalian, para sahabat itu dicegah oleh Rasulullah, janganlah kalian mencegah istri-istri kalian untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, tetapi sholat mereka di dalam rumah mereka itu jauh lebih baik. Karena ada banyak fungsi, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau keutamaannya kita mau jadi rumah saja, ya kan, nggak harus ke masjid. Gitu. Ibu ridho dengan suami ibu pergi ke masjid, insya Allah pahala suami juga mengalir kepada ibu tanpa harus mengurangi pahala suami. Jadi perempuan itu mudah sebenarnya Bu cari pahala, ya kan. Cukup perempuan itu seorang istri ya, sholat di rumah, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya kan. Dia patuh sama suaminya, ya, dia menjaga kehormatannya dan kehormatan suami, maka cukup bagi dia. Allah memilih membuat dia berhak memilih pintu surga dimanapun dia mau, gitu. Itu perempuan. Karena memang yang berkewajiban keluar itu adalah laki-laki. Makanya Islam itu memang sudah adil. Yang berkewajiban memakmurkan masjid itu adalah para laki-laki. Sedangkan kita perempuan menjaga, ya kan, jadikan rumah kita sebagaimana layaknya masjid. Ya, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Gitu. Kalau sebagai kuburan maksudnya apa? Sepi, nggak pernah dipakai buat sholat, nggak pernah ada terdengar suara ngaji. Gitu. Ada satu lagi juga untuk masalah yang untuk para suami diutamakan sholat di masjid. Tapi kita jujur sebagai seorang istri, apalagi suami yang bekerja gitu kan, jadi cuma ada waktu di rumah pas saat libur. Kadang saya merasa
pas suami ke masjid saya tuh aduh apa kok nggak di rumah gitu, pingin dan rindu untuk sholat berjamaah dengan suami, anak-anak gitu. Kayaknya saya ngerasa lebih adem gitu karena jarang kan untuk bisa berjamaah gitu. Jadi setelah mendengar ustazah seperti itu, apakah saya bukan melarang sih, maksudnya di rumah aja bisa nggak gitu? Apakah itu suatu dosa bagi saya melarang suami untuk ke masjid, sedangkan saya sebagai istri merindukan untuk sholat berjamaah. Ibu sholat berjamaah sama suaminya, nanti sholat sunnah aja. Nah, sholat malam itu romantis banget kalau kita mau sholat malam berjamaah sama suami, ya kan? Kalau misalnya mau sholatnya berjamaah rame-rame, ajak semuanya ke masjid. Bentar lagi kan tarawih ya, saatnya itu mengajak keluarga semuanya ke masjid, ya. Nah tadi ketika suaminya pergi dalam sholat maktubah dalam lima waktu itu, kita ridho, kita ikhlas, insya Allah pahala ibu dapat. Ibu tugasnya mengajak anak-anak ibu untuk sholat berjamaah, difahamkan anak-anak kita, karena memang laki-laki harus pergi ke masjid gitu. Apa sekali-kali aja dia di rumah, ya itu egois kita ya. Nanti coba kalau 10 perempuan semuanya kayak gitu, sepi masjidnya, ya kan? Siapa yang memakmurkan masjid? Ya nggak ada. Jadi harus laki-laki ke masjid. Justru dipahamkan kalau ada suaminya yang belum ke masjid, ya kan, belum belum sholat berjamaah di masjid, pelan-pelan diajak mengkaji hadis-hadis ya keutamaan sholat jamaah di masjid bagi laki-laki. Ajak itu, googling aja banyak, ya kan, nanti ajak sama-sama bareng-bareng untuk mengaji. Insya Allah jadi akan termotivasi untuk sholat di masjid. Ya suami tuh lebih kok buru-buru udah kan, kok mesti dulu ya gitu, Hebat, kok ya gitu kan. Sedangkan saya pingin gitu karena ya jarang berjamaah gitu, aja pas libur. Jadi karena saya tuh kalau habis berjamaah kayak ngobrol terus atau baca Al-Quran bareng anak-anak ingin seperti itu gitu. Tapi ya emang udah pertama semua ya. Jadi gini, habis maghrib ibu-ibu sama anak-anak berjamaah, suami pulang dari masjid gabung di anak-anak sama ibu tadi ngaji bareng. Ya, itu tetap akan ada momen kebersamaan. Ya, jadi tetap insya Allah kita tidak akan kehilangan momen bersama dan tetap itu akan terpenuhi tarbiyahnya. Tapi kewajiban suami ibu, kewajiban seorang laki-laki biar anaknya juga tahu ya, bagaimana caranya seorang laki-laki beribadah ya dengan sempurna. Ya, masya Allah, barakallah untuk keluarga ibu. Mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, kita kaji bersama, kita sharing, itu bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, dan mudah-mudahan kita semakin bisa memperbaiki ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi orang yang setiap hari punya progres untuk pengen baik lagi gitu ya. Dan menjadi orang yang lebih bertakwa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga sholatnya, mudah-mudahan sholat itu yang akan mengantarkan kita kepada ringannya beban di akhirat kita. Mungkin dari saya itu saja. Alhamdulillahirabbikum falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-temannya yang mau ikut nanti next kajian insya Allah 2 atau 3 minggu lagi sebelum puasa kita pastikan ada sekali lagi minimal diajak aja. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan barokah bawa buat semua. Oke, mungkin Witi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sarah, kebetulan dapat undangan dari Mbak Opi dan anaknya satu sekolah dengan anak saya. Alhamdulillah waktunya juga ada hari ini untuk hadir ke kajian dengan tema keutamaan sholat dengan Ustazah Isti. Insya Allah bermanfaat buat saya secara pribadi maupun buat semua yang sudah datang di sini. Ide yang bagus dari Mbak Opi untuk mengadakan acara ini, semoga berkelanjutan, berkah buat Mbak Opi dan keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Anggraini. Saya teman dari owner kedai Kenyangan ini. Alhamdulillah hari ini
bisa mengikuti kajian Ustazah Isti dengan waktu yang ada dan tempat yang dekat, jadi merasa lebih bisa bergabung di sini dan mengikuti kajian. Alhamdulillah dapat ilmunya bermanfaat bagi saya dan keluarga secara pribadi seperti itu. Mudah-mudahan nextnya ada kajian lagi di sini yang memfasilitasi kita moms yang sambil nunggu anak sekolah bisa untuk langsung ke kedai ini dan ngikutin kajian. Jadi berupa kajian, bukan untuk bergosip di sini gitu. Jadi ini merupakan salah satu good idea bagi owner Kenyangin untuk mengadakan kajian seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opi. Kebetulan saya dan teman-teman ini yang mengelola dan punya kedai Kenyangin. Jadi ceritanya kenapa kita punya ide untuk punya acara di sini itu adalah kita pengen bikin satu kajian yang nuansanya santai. Dalam artian ini bisa dinikmati dan lebih dapat lah feel-nya secara santai, karena biasanya kajian itu kan jumlahnya banyak, terus mungkin lebih satu arah. Dengan ini harapannya adalah kita lebih interaktif, lebih intens, dan karena memang ini majoritinya adalah ibu-ibu, jadi memang banyak topik bahasan yang kalau perempuan kan lebih enak diskusi sama perempuan dan secara lingkup yang kecil, dan kita coba hadirkan itu sama teman-teman. Harapannya adalah mudah-mudahan ini jadi jadi addicted buat teman-teman untuk mengikuti kajian ini, datang ke sini, dan yang pasti semoga mudah-mudahan ini barokah buat tempat ini, barokah buat teman-teman semuanya. Oke, thank you. Jangan lupa menyaksikan kajian kita di